Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dongeng Tengah Malam, tempat dimana kalian akan mendengar cerita-cerita yang mungkin bikin kalian gak bisa tidur malam ini. Cerita kali ini berkisah tentang Galih, seorang mahasiswa yang sempat merasakan pengalaman mistis dari tempat yang sepi, asing, dan menyimpan tanya yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kalau kalian suka naik gunung atau camping, mungkin cerita menarik ini harus kalian ikuti hingga akhir. Ini adalah kisah tentang tenda kosong di lereng bukit. Jadi ini adalah kisah tentang Galih, Reza, dan Tommy, 3 orang mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas yang memutuskan untuk mengisi akhir pekan mereka dengan camping di sebuah bukit yang sebenarnya tidak jauh dari kota, bahkan berlokasi di tengah perkebunan kopi. Namun memang belum begitu populer sebagai destinasi berkemah. Namanya sebut saja Bukit Kabut. Kenapa disebut begitu? Nggak ada yang tahu pasti. Tapi warga lokal biasanya menyebutnya begitu karena konon kabut di area bukit itu selalu ada ketika menjelang tengah hari, meskipun matahari bersinar begitu terang. Jadi pada awalnya semuanya terasa biasa saja, bahkan terasa sangat normal, seperti momen camping pada umumnya. Hari itu mereka bertiga naik ke bukit dari titik base camp yang berada di ujung desa pada Jumat sore selepas asar, dan sampai di lokasi sekitar jam 5. Lama perjalanan dengan langkah santai memang tidak memakan waktu hingga 1 jam. Mungkin hanya sekitar 40 menitan saja. Sesampainya di puncak bukit terdapat sebuah spot yang cukup lapang. Ada ruang terbuka di antara pepohonan yang bisa menampung sekitar 10 tenda. Cukup luas memang sebenarnya lokasi di tempat tersebut. Di tempat itu mereka langsung mendirikan 2 tenda. Satu untuk Galih dan Tommy, dan satu lagi untuk Reza. Lokasi tempat mereka mendirikan tenda terasa begitu ideal. Ada udara sejuk khas pegunungan, ada pepohonan yang tidak begitu lebat sehingga masih memungkinkan untuk menatap cakrawala dan hamparan perkebunan kopi dan areal pedesaan di bawah sana. Dan tentu saja sepi, cocok untuk melepas jenuh dari bisingnya hiruk-pikuk keramaian kota. Saat malam menjelang, langit terlihat penuh dengan bintang, sesuatu yang pastinya jarang terlihat di kota karena polusi cahaya. Malam itu begitu tenang dengan langit yang dipenuhi oleh bintang-bintang. Mereka menyalakan api unggun di depan tenda. Meski tidak terlalu besar, namun cahayanya cukup mampu menghangatkan udara malam serta dapat menerangi sekeliling tenda. Malam itu mereka bertiga menikmati kopi yang diseduh dengan kompor portable yang mereka bawa dari rumah. Sembari mengobrol dan sesekali tertawa, mereka menikmati suasana malam di tempat itu. Namun sekitar jam 9 malam, Tommy tiba-tiba nyeletuk. Apaan itu? Ada cahaya? Kayak ada lampu dari sebuah tenda. Reza dan Galih secara otomatis langsung menengok ke arah lereng bukit yang berada tidak jauh dari tenda mereka. Dan seperti yang dikatakan Tommy, memang terlihat ada cahaya samar, seperti lampu dari dalam sebuah tenda. Setelah diperhatikan lebih jelas, makin nampak memang ada sebuah tenda dengan warna yang agak putih kehijauan, tapi bentuk tendanya memang agak kurang lazim. Bentuknya bukan seperti tenda dom, tendanya malah nampak seperti kerucut. Reza langsung tertarik. Dia bilang, "Wah, bisa jadi ada pendaki lain yang camping di sini. Ayo kita samperin. Kita ajak ngopi bareng di sini." Tapi Galih langsung menolak. Ia ngerasa ada yang aneh dari tenda itu. "Jangan, udah biarin aja. Ntar orangnya malah terganggu kalau kita datangin," ucap Galih saat itu tanpa mengutarakan keganjilan yang ia rasakan. Tommy dan Reza pun lantas mengurungkan niat mereka untuk mendatangi tenda tersebut. Kemudian mereka bertiga pun kembali melanjutkan obrolan mereka sembari menikmati hangatnya api unggun dan mengabaikan keberadaan tenda misterius tersebut. Malam pun berlalu dengan cepat. Tidak terasa jarum jam sudah menunjukkan
pukul 12:30 yang artinya sudah lewat tengah malam. Reza kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam tendanya karena ia sudah mengantuk, diikuti oleh Tommy dan Galih. Pada malam semakin larut, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidur. Namun pada sekitar jam 2 pagi, Galih terbangun. Dia samar-samar mendengar suara seperti langkah kaki mengelilingi tenda. Pelan, 1, 2, 3 langkah, lalu berhenti. Kemudian ada suara seperti resleting pintu tenda yang dibuka, tapi bukan dari tenda mereka, dari tenda Reza. Galih mencoba menajamkan pendengarannya, namun telinganya tidak mendengar suara apapun lagi. Di tengah rasa kantuknya itu, Galih mencoba membangunkan Tommy. Tom, bangun. Ada suara aneh dari tenda Reza. Namun Tommy hanya menyambut pelan. Dengan mata yang masih tertutup, Tommy berkata, "Ada apaan sih, Lih?" "Gue masih ngantuk nih," jawab Tommy pelan setengah berbisik. "Itu, ada suara langkah kaki orang, terus ada suara tenda Reza dibuka," jawab Galih pelan. "Ah, paling itu si Reza mau kencing. Biasa. Udah, balik tidur lagi sana. Paling bentar lagi kalau si Reza udah kelar kencingnya, dia terus tidur lagi," jawab Tommy dengan mata yang tetap terpejam melanjutkan tidurnya. Galih walaupun masih penasaran, mau tidak mau menuruti kata-kata Tommy. Dia pun kembali berbaring di sebelah Tommy. Namun ia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Sambil berbaring, Galih tetap berusaha menajamkan telinganya. Ia berharap ada suara dari luar yang membuatnya yakin kalau Reza kembali ke tendanya. Namun detik demi detik berlalu, menit demi menit terlewati, hingga tidak terasa sudah lebih dari setengah jam sejak suara aneh di tenda Reza. Belum juga ada tanda-tanda apapun, baik suara langkah kaki maupun resleting pintu tenda yang terbuka. Galih sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Perlahan ia bangkit dan berdiri, kemudian melangkah keluar ke arah tenda Reza. Dengan membawa senter, Galih menuju tenda Reza. Namun saat cahaya senter menyorot dalam tenda tersebut, ia melihat tenda Reza sudah kosong. Dengan bantuan lampu senter, ia melihat kalau sleeping bag Reza masih ada. Tas carrier juga masih ada di tempatnya, tapi Reza tidak ada. Dengan panik, Galih pun bergegas kembali ke tendanya. Ia segera membangunkan Tommy yang tertidur pulas. Tom, bangun Tom, Reza hilang." Tommy yang masih belum sepenuhnya terbangun sedikit terkejut. "Hah? Hilang? Apanya hilang?" Reza hilang. Dia nggak ada tendanya." Seketika rasa kantuk Tommy pun lenyap. Mereka berdua segera keluar dari tenda, menyorotkan lampu senter ke segala arah. Namun tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan kawan mereka itu. Di tengah kebingungan dan kepanikan itu, mereka berdua memanggil-manggil nama Reza. Namun tidak ada jawaban. Suasana malam itu masih sangat sunyi. Hanya ada suara daun-daun yang bergesekan karena hembusan angin dan serangga hutan yang bersahut-sahutan. Tidak ada sahutan atau tanda apapun dari sahabat mereka Reza. Tapi saat mereka menyorotkan senter ke arah tenda misterius yang tadi terlihat samar, mereka melihat sesuatu yang bikin mereka merinding. Tenda itu sekarang berdiri lebih dekat. Galih dan Tommy saling pandang. Mereka yakin tadi saat pertama kali mereka melihat tenda tersebut tidak sedekat ini. Semula keberadaan tenda itu ada di lereng bukit jauh di bawah. Sekarang cuma sekitar 30 meter dari tempat mereka berdiri. Dalam kebingungan merangkai kepingan puzzle pertanyaan yang belum dapat mereka cerna, terlihat ada bayangan, terlihat ada seseorang duduk di dalam tenda tersebut. Tommy sedikit gemetar sambil berbisik ke arah Galih. Ia berkata, "Tuh, itu Reza bukan?" Tanpa pikir panjang, Galih lari ke arah tenda itu. Tommy yang semula agak ragu, mau tidak mau ikut mengejar ke arah Galih yang menuju ke tenda tersebut. Dan benar, saat Galih menyingkap kain penutup tenda itu, mereka melihat ada Reza di dalam, duduk diam, tapi matanya kosong, pucat, dan bibirnya terlihat membiru. "Hei, Reza, lu kenapa?" Reza nggak jawab, cuma ngeliatin Galih dan Tommy. Namun tatapannya kosong. Akhirnya Galih dan Tommy memapah Reza untuk balik ke tenda utama. Tommy yang penasaran bertanya ke Reza, kenapa kok dia bisa di tenda itu? Tapi Reza cuma bilang, "Aku nggak tahu Tom, awalnya aku kayak dengar ada suara, terus suara itu kayak ngajak aku jalan. Habis itu ya aku nggak inget, tahu-tahu udah ada di dalam pas kamu pada datang tadi." Galih mulai merasa ini pasti ada sesuatu hal yang nggak beres dengan tenda itu.
buru-buru ya nimbali. Dah, yang penting kamu udah ada di sini. Sekarang balik tidur, kita tidur bareng aja satu tenda. Ceritanya besok lagi kalau sudah ada di bawah. Keesokan paginya, bahkan sebelum matahari terbit, mereka bertiga langsung turun ke bawah. Di sekitar base camp ternyata ada sebuah warung yang buka, kemungkinan milik warga sekitar, dan kebetulan pagi itu warung tersebut sudah buka. Mereka kemudian memutuskan untuk mampir sekedar ngopi agar pikiran lebih tenang. Sembari menyajikan kopi kepada mereka bertiga, si bapak pemilik warung tersebut bertanya, "Mas, ini dari camping di kaki bukit ya?" Sambil nyeruput kopinya, Tommy jawab, "Iya pak, kita baru dari atas. Sepi banget tadi malam," ucap Tommy ke bapak pemilik warung mencoba membuka obrolan. "Iya mas, memang sepi, walau sebenarnya tempatnya enak sih untuk berkemah," kata si bapak warung. "Iya betul pak, lokasinya sih keren, cuma ya agak serem gitu kalau sepi," sahut Galih menimpali. Si bapak warung hanya tersenyum mendengar ucapan Galih. "Tapi selalu hati-hati ya mas, karena di sini ada cerita turun-temurun yang dipercaya warga. Ya semacam mitos gitu mas bagi warga masyarakat sekitar sini." Sejenak Galih dan Tommy pun saling tatap. "Mitos apa pak?" tanya Tommy penasaran. Warga sekitar itu percaya kalau kalian itu ketemu dengan tenda yang bercahaya, jangan pernah didekati. Itu bukan tenda biasa, itu semacam kayak panggilan. Biasanya kalau sudah masuk, ya itu udah nggak balik lagi. Begitu kata si bapak warung. "Kalian nggak lihat penampakan tenda itu kan?" lanjut si bapak. Mereka bertiga kompak tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala perlahan. Galih melirik ke arah Tommy yang nampak gelisah. Reza pun kelihatan agak ketakutan. Setelah itu mereka buru-buru menghabiskan kopinya dan bayar, lalu segera beranjak pergi. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga lebih banyak diam, tanpa membicarakan apa yang sudah terjadi. Waktu pun berlalu, tidak terasa sudah seminggu setelah mereka pulang berkemah dari Bukit Kabut. Karena kesibukan kuliah, mereka bertiga pun jarang ketemu. Apalagi Galih yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsinya. Hingga siang itu, Galih menerima chat dari Tommy. Isinya hanya singkat, "Galih, aku tunggu di kos Reza sekarang, penting." Galih yang saat itu ada di kampus membalas WA Tommy. "Bentar, ini ada yang lebih penting. Aku udah janjian sama dosen mau bimbingan skripsi. Ada apa?" "Reza hilang," balas Tommy singkat. Galih yang membaca chat itu tidak pikir panjang. Dia langsung balik kanan dan memacu motornya menuju kos Reza. Sampai di sana ia bertemu dengan Tommy dan Pak Jono. Nah, Pak Jono ini adalah penjaga kos di tempat Reza. Dari Pak Jono inilah Tommy tahu kalau Reza tadi malam pergi sendirian, membawa tas carrier lengkap dengan perbekalan seperti mau camping. Galih dan Tommy tentu bingung karena tidak biasanya Reza pergi camping sendirian. Sebenarnya Reza ini pergi kemana pak? Pak Jono hanya menggeleng. "Saya nggak tahu mas, tuh mas Reza nggak pesan apa-apa ke saya. Namun pas mas Reza berangkat sempat papasan sama saya di depan gerbang. Saya nanya, mau kemana mas? Mas Reza hanya jawab, saya mau balik. Saya tanya lagi, lah balik kemana mas? Balik kampung. Mas Rezanya laki-laki cuma jawab singkat, mau naik. Dah gitu aja. Saya nggak paham mas, mungkin maksudnya naik itu naik apa? Mungkin naik kapal atau mungkin naik pesawat mas. Galih merasa kepingan ke pasal ini mulai tersusun. Ia bertanya ke Tommy, "Udah telepon Reza Tom, teleponnya nggak aktif." Galih menatap Tommy, lalu ia berkata, "Kayaknya kita emang harus balik Tom." Tommy hanya mengangguk. Dan sore itu juga Galih dan Tommy langsung menyusul ke Bukit Kabut. Seusai maghrib, mereka pun sampai di base camp. Mereka berdua berjalan dan bertemu lagi dengan bapak pemilik warung yang sedang duduk di depan warungnya yang diterangi oleh cahaya lampu minyak sambil menata dagangannya. Galih pun bertanya ke si bapak, "Pak, maaf, apa bapak lihat teman saya? Mungkin sih sekitar tadi malam pak mau naik bukit." Bapak hanya tersenyum, lalu ia manggut-manggut,
"Sini mas, duduk dulu," ucapnya kemudian. "Coba ceritakan dulu, mungkin ada yang ingin mas-mas ini sampaikan supaya saya juga paham." Galih dan Tommy kemudian masuk ke dalam warung. Ceritakanlah semuanya. Pengalaman minggu lalu ketika mereka berkemah di bukit tersebut, dari momen ketika Reza menghilang, kemudian ditemukan dalam keadaan linglung di dalam tenda misterius tersebut. Bapak pemilik warung hanya menghela nafas. Ia nampaknya memang mengetahui sesuatu. "Ini mas, kalau memang itu yang terjadi, kemungkinan besar temanmu si Reza ini mungkin ada di atas dan semoga belum terlambat. Namun sekali lagi, apakah Nak Reza ini bisa pulang atau tidak, itu tergantung dari kemauan temanmu." Galih pun tanya, "Maksudnya gimana pak?" Galih tidak paham dengan maksud si bapak warung. "Jadi gini mas, kalau menurut mitos yang dipercaya oleh warga sekitar, memang sering diceritakan bahwa kalau mereka melihat tenda misterius lalu masuk ke dalamnya, seringkali orang tersebut hilang dan tidak pernah kembali. Itu sudah diceritakan turun-temurun sejak lama. Itu benda yang sudah berawal dari masa Belanda." Galih dan Tommy menyimak cerita itu dengan rasa penasaran. "Terus kenapa ada tenda yang bikin orang hilang pak?" tanya Tommy penasaran. "Jadi gini mas, menurut cerita, ya ini adalah kisah yang populer dan sudah sering diceritakan dari generasi ke generasi. Jadi di wilayah sekitar sini ada sebuah perkebunan milik orang Belanda. Bahkan itu yang ada di lereng sebelah barat bukit yang sekarang masih banyak tanaman kopinya, dulu merupakan lahan perkebunan milik orang Belanda mas. Pada saat Jepang masuk dan Belanda kalah, rumah pemilik perkebunan menjadi sasaran pengambil alihan. Entah siapa yang melakukannya, tapi rumah tersebut dibakar. Sementara pemiliknya yang orang Belanda tersebut entah kemana, gak ada yang tahu. Ada yang bilang mereka tewas dibunuh, ada juga yang bilang mereka ditahan oleh Jepang. Ya pokoknya nasib keluarga Belanda itu sudah tidak kedengaran lagi setelah insiden itu. Nah, kemudian di keluarga itu ada seorang warga lokal mas, yang memang bekerja sebagai pembantu di rumah itu. Warga sering menyebutnya Kang Mamat. Karena ketakutan, Kang Mamat ini lari ke bukit untuk menghindari Jepang. Namun naas, katanya dia ditemukan sedang bersembunyi di dalam tenda di lereng bukit itu. Beberapa hari setelahnya, warga menemukan tenda dalam keadaan porak-poranda dan terdapat banyak sekali ceceran darah. Tapi jasad Kang Mamat tidak ada. Sejak saat itu muncullah mitos bahwa ketika muncul tenda yang bercahaya di lereng bukit, itu artinya Kang Mamat sedang memanggil untuk dijadikan teman di alamnya. Galih dan Tommy terdiam mendengar cerita itu. "Terus bagaimana cara menyelamatkan teman kita itu pak?" tanya Tommy kemudian. "Iya pak, gimana supaya Reza bisa balik lagi?" sambung Tommy. Si bapak warung itu diam sebentar, kemudian dia melangkah ke belakang. Sesaat kemudian dia muncul lagi dengan sebuah benda. Nampak seperti sebuah kalung dengan lipatan kulit binatang sebagai bandulnya. "Nanti kalau ketemu temenmu, pakaikan kalung ini. Ajak dia pulang, yakinkan supaya dia mau pulang." Demikian kata si bapak warung. "Kalau si Reza gak mau pulang gimana pak?" tanya Tommy. Bapak warung itu hanya tersenyum kecil sambil menggeleng. "Ya hanya dia yang bisa memutuskan mau pulang atau tidak." Tommy dan Galih sejenak saling tatap. "Sudah sana berangkat mas, sebelum terlambat, jangan sampai melewati tengah malam," kata si bapak. "Memang kalau sudah lewat tengah malam kenapa pak?" tanya Tommy lagi. Lagi-lagi si bapak itu tersenyum. "Kamu masih pingin temenmu balik nggak? Lebih cepat, lebih baik. Jangan sampai terlambat. Ya jangan lupa, kalungnya kalau sudah selesai, tolong kembalikan ke saya ya," kata si bapak tersebut menutup percakapan. Mendengar itu, Tommy dan Galih segera pamit. Mereka pun bergegas berjalan menuju atas bukit. Sepanjang perjalanan, mereka lebih banyak diam. Mengingat waktu yang kian malam, mereka mempercepat laju langkah dan sesekali berlari. Untungnya sebelum langit benar-benar gelap, mereka sudah sampai ke lokasi perkemahan mereka. Dan benar, tidak jauh dari tempat mereka berdiri terlihat sebuah tenda berdiri samar di antara pepohonan dan kabut malam yang tipis. Galih menepuk pundak Tommy sambil menunjuk ke arah tenda. Tommy mengangguk. Lalu mereka pun berjalan mendekati tenda tersebut. Setelah pintu tenda disikap, terlihat Reza sedang duduk, namun matanya terpejam. "Tom, kalungnya," ucap Galih. Segera Tommy memakaikan kalung tersebut ke leher Reza. Namun Reza tetap tidak bergeming. Dia hanya diam. "Tom, ajak dia pulang.
bujuk dia, lanjut Galih. Tommy segera mengguncang tubuh Reza sambil berkata, "Reza, ayo pulang, tempatmu bukan di sini, ayo pulang bareng kita." Berkali-kali Tommy mengucapkan kata-kata itu, namun Reza tetap tidak bergerak. Galih juga memanggil nama Reza, namun sama saja Reza tetap diam dengan mata tertutup. Menit demi menit berlalu, namun Reza masih tetap saja duduk bersila dalam diam. "Tom, lihat," ucap Galih sambil menunjuk ke arah langit yang terlihat mulai begitu gelap dan menampakkan bintang-bintang. "Ini sudah hampir tengah malam. Kita terlambat," kata Galih dengan sedikit emosional. Perlahan air matanya mengalir. Ia menangis karena ia merasa gagal mengajak sahabatnya ini pulang. Tommy perlahan duduk dan memeluk sahabatnya yang masih terpejam. Perlahan ia berbisik di telinga Reza, "Reza, ayo pulang. Kamu ditunggu adikmu. Ayo pulang. Kalau kamu di sini, nanti siapa yang akan ngasih uang saku dan bayarin SPP sekolahnya?" bisik Tommy sambil sesenggukan di telinga Reza. Ajaib, sesaat kemudian mata Reza terbuka. Dengan tatapan bingung, Reza berkata, "Lah, kita di mana nih, Tom?" ucap Reza sambil ngeliatin Tommy dan Galih berganti-ganti. Setelah berkata itu, Reza mendadak pingsan. Tommy dan Galih buru-buru mencoba menyadarkan Reza. Beruntungnya, Reza segera sadar. Meski nampak sedikit lemas dan bingung, Tommy dan Galih segera memapah Reza untuk beranjak keluar dari tenda. Mereka harus secepat mungkin untuk pergi dari tempat itu. Meski dengan susah payah karena harus memapah sahabatnya itu, apalagi suasana sudah begitu gelap karena malam telah menjelang. Tommy dan Galih akhirnya berhasil turun dari bukit. Sesampainya di bawah, warung tempat si bapak yang tadi mereka temui sudah dalam kondisi sepi. Nampaknya si bapak warung sudah tidak ada di tempat. Mereka pun segera menuju ke arah base camp untuk selanjutnya pulang. Malam itu mereka bertiga akhirnya di kos Tommy dan memutuskan untuk bermalam di sana. Dan malam pun berlalu. Mereka pun tertidur setelah mengalami beragam kejadian di hari itu hingga pagi menjelang. Tommy yang bangun lebih dulu sengaja tidak membangunkan kedua kawannya. Dia sengaja membiarkan kedua kawannya itu untuk tetap beristirahat. Dia kemudian membuatkan kopi untuk mereka bertiga. Setelah kopi siap, Tommy pun pergi ke kamar mandi yang berada di ujung lorong. Setelah selesai mandi, Tommy menuju kamar dan saat itu dia melihat Galih sudah ada di teras. Galih duduk di kursi dengan cangkir kopi di tangannya. Saat melihat Tommy datang, Galih berkata, "Tom, kayaknya kita harus balik ke tempat itu." Tommy yang baru masuk kamar menghentikan langkahnya. "Emang kenapa, Lih? Kan saya udah baik kan? Ada perlu apa lagi?" tanya Tommy kemudian. "Ini, Tom," kata Galih sambil menunjukkan sebuah kalung. "Kalung yang kemarin dipinjamkan oleh bapak si penjaga warung. Kita sudah janji akan ngembalikan kalung ini. Kalau Reza bisa balik, kita mesti pegang janji kita, kan sudah ditolongin sama dia." "Oke lah kalau begitu, kapan kita ke sana?" tanya Tommy. "Sekarang," jawab Galih. "Lebih cepat, lebih baik." Tommy hanya mengangguk. "Kita berangkat berdua saja, biarkan si Reza istirahat." Tommy hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Galih. Dan mereka berdua pun pagi itu langsung kembali menuju Bukit Kabut. Setelah beberapa jam berkendara, sepeda motor yang mereka kendarai mulai memasuki area base camp. Setelah memarkirkan kendaraan, Tommy dan Galih bergegas menuju lokasi warung. Namun keduanya dibikin kaget. Di tempat itu tidak ada satu bangunan pun, tidak ada warung, bahkan lapak kedai pun tidak nampak di sana. Tom, kayaknya di sini kan kemarin tempatnya?" tanya Galih. "Iya benar, di sini kok. Aku inget di sebelah warung ada pohon asem," jawab Galih. "Lah, tapi kok nggak ada ya? Apa sudah dibongkar atau pindah ya?" lanjut Galih sambil celingukan mencoba mencari tanda-tanda keberadaan warung. Mereka kemudian berkeliling mencoba memastikan keberadaan warung, namun tetap saja tidak ada warung yang kemarin mereka singgahi. Bahkan tidak nampak juga ada bekas bongkaran, atau setidaknya bila yang sebelumnya ada warung di situ, ada bekas tanda keberadaan warung tersebut pernah ada di sana. Nihil. Sejauh mereka berkeliling hanya ada gundukan semak dan jalan menuju puncak bukit. Kesana kemari mencari keberadaan warung tersebut. Mereka berdua memutuskan untuk duduk di tepi semak-semak pinggir jalan tersebut. Galih sambil menyalakan rokoknya jelas terlihat kebingungan. Galih yakin bahwa lokasi warung itu memang ada di sini. Begitu juga Tommy. Logikanya masih mencoba mencerna bagaimana mungkin sebuah warung bisa dibongkar dalam semalam tanpa menyisakan bekas. Ia mencoba mencari-cari keberadaan warung tersebut dengan menyibak semak dan rerembutan. Ia masih berharap untuk dapat menemukan petunjuk. Di tengah kebingungan itu, dari jauh terlihat seorang berjalan menurun bukit. Nampaknya ia adalah warga sekitar yang baru pulang dari mencari kayu di bukit. "Tom, lihat. Ada orang yang mau lewat. Kita tanya dia saja,"
Kayaknya dia warga sekitar. Siapa tahu dia ngerti warung yang kita cari, kata Galih sambil menunjuk ke arah sosok pria yang berjalan mendekat sambil menggendong kayu di pundaknya. Sekilas dapat diperkirakan pria itu berusia sekitar 20-an tahun. Setelah pria itu mendekat, Galih dan Tommy pun segera bertanya, "Bang, misi bang, mau numpang tanya, warung terdekat di sekitar sini di mana ya bang?" Tanya Tommy kepada pria tersebut. Sejenak pria itu diam dan menggelengkan kepalanya. "Wah, kalau di sekitar sini nggak ada warung bang. Ya kalau yang terdekat sih di kampung saya," jawab pria tersebut. "Mau kenapa bang, mau beli sesuatu? Ayo bisa bareng sama saya juga mau pulang," lanjutnya kemudian. "Enggak sih," jawab Galih. Ia makin bingung dengan jawaban pemuda itu. Jadi warung itu sebenarnya di mana? Atau sebenarnya warung itu nyata atau tidak? Tommy membatin sambil menggenggam kalung yang ada di tangannya. "Kenapa bang?" tanya pemuda itu lagi. Ia seperti merasakan ada kebingungan yang dialami oleh dua orang yang berada di depannya. "Jadi gini bang, kemarin kita bertemu dengan bapak-bapak. Dia punya warung kok di sekitar sini. Terus kita mau ngembalikan ini bang," ucap Tommy sambil memperlihatkan kalung yang dia pegang. Sejenak pemuda itu menatap dan membolak-balikkan kalung tersebut sambil menggeleng. Ya setahu saya sih di sekitar sini tidak ada warung bang. Saya hampir tiap hari bolak-balik naik ke bukit juga nggak pernah tahu ada warung di sini," ucap pemuda tersebut sambil terus memperhatikan kalung. Bang, sebentar bang, ini kayaknya ada tulisan tapi agak samar. Coba dilihat lebih jelas bang. Mungkin itu nama pemiliknya, kata pemuda tersebut sambil menunjuk ke arah coretan yang ada di bandul kalung yang terbuat dari kulit binatang. Tommy dan Galih pun lantas memperhatikan lebih detail. Benar apa yang dikatakan pemuda tersebut. Terdapat garis-garis membentuk huruf. Dari coretan yang samar tersebut sekilas dapat terbaca susunan huruf yang berbunyi Mamat. Pemuda tersebut nampak kaget saat Tommy dan Galih mengucapkan kata itu. "Mamat," ulang si pria itu dengan raut muka terkejut. "Iya, nampaknya ini tertulis kata Mamat," Tommy menjawab. Pemuda itu kemudian menatap Tommy dan Galih bergantian dengan ekspresi yang susah untuk dijelaskan. Tommy dan Galih pun saling pandang. Mereka makin tidak paham dengan apa yang sedang terjadi. Pemuda itu kemudian menurunkan kayu yang ada bahunya, lalu memberi tanda kepada Tommy dan Galih untuk mengikutinya. "Ayo bang, ikut saya." Tommy dan Galih yang masih kebingungan mau tidak mau mengikuti langkah kaki pemuda tersebut. Mereka berjalan ke arah semak-semak tidak jauh dari pohon yang dalam ingatan mereka memang berada di samping warung. Dan setelah berjalan beberapa langkah dengan menyibak rerumputan yang tingginya hampir sepaha, mereka kemudian melihat ada sebuah tanah kosong yang cukup luas di balik semak tersebut. "Mungkin ini yang abang cari," ucap pemuda itu sambil menunjuk ke arah gundukan tanah dengan susunan batu melingkar. "Apa ini bang?" tanya Galih dan Tommy hampir bersamaan. Jadi ceritanya seperti ini. Pemuda itu kemudian menceritakan kisah lama yang turun-temurun tentang seorang pemuda yang bekerja pada keluarga Belanda pemilik perkebunan di area itu. Kemudian saat tentara Jepang datang, pemuda tersebut lari ke arah bukit dan entah bagaimana kelanjutan kisah pemuda tersebut, si pemuda telah ditemukan dalam keadaan tewas. Warga kampung yang menemukannya kemudian memakamkan si pemuda tersebut di lokasi ini. Pemuda itu dikenal dengan panggilan Kang Mamat. Tommy dan Galih diam terhenyak mendengar cerita itu. Tubuhnya merinding. Cerita itu adalah kisah yang sama yang telah diceritakan oleh si bapak misterius yang memberinya kalung. Tommy dan Galih berdiri mematung. Hal ini terlalu sulit untuk mereka cerna. "Taruh di sana saja bang kalungnya. Jangan lupa untuk berdoa untuk almarhum." Tommy yang berdiri mematung segera berjalan mendekat lalu meletakkan kalung tersebut di atas batu. Sejenak dia duduk di pinggir gundukan tidak jauh dari lokasinya. Dia menyempatkan untuk mendoakan almarhum. "Sudah bang, ayo kita pulang. Yang penting kalungnya sudah dikembalikan," ucap si pemuda tersebut sambil melangkah menjauhi lokasi tersebut. Tommy dan Galih mengikuti langkah pemuda tersebut hingga ke area base camp tempat mereka memarkirkan sepeda motornya. Dari sana kemudian mereka berpisah. Si pemuda tersebut meneruskan langkahnya untuk pulang ke kampung. Sambil mengucapkan terima kasih, Tommy dan Galih melambaikan tangannya ke pemuda yang telah mengantarkan mereka ke makam
Kang Mamat. Mereka berdua pun menyalakan sepeda motornya, kemudian melaju di atas jalanan berbatu menuju jalan raya dengan beragam tanda tanya atas pertanyaan yang mereka belum temukan jawabannya. Yang jelas saat ini mereka hanya ingin satu hal, yaitu segera pulang. Itulah teman-teman kisah tentang pengalaman Gali, Tommy, dan Reza ketika mereka berkemah di Bukit Kabut. Kalau kamu pernah mengalami kejadian mistis saat camping atau kejadian horor apapun yang ingin dibacakan di channel ini, segera kirimkan kisahmu via email. Siapa tahu kisahmu bisa menjadi pengingat bagi orang lain, pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka yang ada namun tidak kasat mata. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.